Ya Rabbi Mustafa balik qasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balik qasidana waghfir lana ya wasi'al karami Muhammadin sayyidul qawmain wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbi wa min 'ajami ya Habibul Mustafa waghfir lana ya wasi'al karami Nabiyyal akhirun nabi wala ahad abarrabi qawlika minhu wa Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita mulai panjang dari Al-Fatihah sekali paling dalam kita mengarah dan para asatid, para guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita, yang sudah wafat dalam ilmu kejayaan dan menjadi saudara jariah,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan ayat kita sudah kita Al-Qur'an halaman 56 paling atas kita berduduk kalau kita seperti ini. Halaman 56 sebelah kanan paling atas. Kalau kita punya agak beda, kita berduduk. Ya, kita berduduk. Halaman 68. Ya, kita dengan kita berbeda halaman 68. Kalau kita punya seperti ini halamannya 56. Kemarin sudah sampai ke sedikit, kita ulangi lagi di atas supaya nyambung kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita betul-betul di wazani ala darbaini muhsanin wa ghairi muhsanin. Ya, kemarin kita sudah sampai ke di kahit sahih, cuma itu orangnya di atas dia ini. Kalau muhsan haduhu ar-rajmu wa ghairul muhsani haduhu mi'atu jaldatin wa tadribu amin ila masafatil qasri wa syara'itul ihsani arba'u al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul waqti fi nikahin sahihin. Kita berpenghuni, kita menerangkan tentang macam-macam had. Had itu hukuman, ya. Yang muhaddid bahwa lugatan al-man wa sumiyat il-hudud bidari kalimatiha identika bil fawahish. Secara bahasa al-man larangan, artinya perkara-perkara yang dilarang yang jika dilakukan maka akan mendapatkan hukuman. Wasumiyatul hudud bidzalika liman hamila bil fawahish dinamai dengan had karena memang adanya larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jorok. Karena az-zina minal fawahish, perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang jorok. Maka ada dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Fahsya, fawahish. Bismillahirrahmanirrahim. Wazani ala darbaini. Zina itu ada dua macam, muhsanin wa ghairi muhsanin, yaitu zina muhsan dan zina ghairi muhsan. Fal muhsan hadu ar-rajmu. Zina muhsan hadnya adalah dirajam. Dirajam itu dilempar kerikil yang sedang sampai mati. Sadisa. Penyeja
Nah, jadi nggak boleh pakai yang terlalu kecil juga terlalu besar, yang sedang yang tangguh. Nah, zina muhsan itu zina yang seperti apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah yang sah. Nanti ada di bawah kriteria. Yang kedua, wadhairul muhsani hadduhu mi'atu jaldatin. Sedangkan yang kedua, zina ghairul muhsan hukumannya adalah dicambuk atau dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali. Cambuk 100 kali. Wa taqribu 'amin, lalu diasingkan selama 1 tahun. Ila asal pakai qasri, ke tempat yang jaraknya bisa untuk mengkosong sholat. Ya, kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati ya tidak. Makanya yang terkena had baik zina, baik muhsan ataupun ghairul muhsan, sebelum dilakukan had itu dia bertobat. Ya. Jadi bila nanti meninggal, maka dia sudah bertobat. Dia bertobat kepada Allah, setelah taubat, dan lalu baru dilakukan eksekusi. Jadi kalau terjadi apa? Sebenarnya hukum Islam itu jika diterapkan itu kan untuk melindungi hak-hak kita semua. Jika diterapkan, insya Allah tidak ada perbuatan zalim, ya, aniaya apapun bentuknya. Ini kan orang sekarang menempelkan hukuman karena memang hukumannya ringan atau bahkan tidak dihukum. Bahkan parahnya lagi dianggap biasa. Padahal sebuah perbuatan yang sangat besar dosa. Zina itu jangankan melakukannya, lalu berzina itu sudah haram. Kalau dalam Al-Quran apa ya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau taqrabuz zina, mendekati, nempel-nempel. Ini apa bahasanya ya? Apa namanya ya? Ini nyerempet-nyerempet. Iya, ini perbuzinanya saja dilarang, apalagi zinanya. Nyerempet zina ya, ya maaf. Al-Qur'an bin-Rajul wal-Mar'ah, dengan laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat atau tempat yang gelap, karena orang itu pacaran. Karena dalam Islam pacaran kan haram dan ada riba. Kenapa? Karena orang berzina, karena hampir melakukan perbuatan zina, khawatir. Karena orang yang gak kuat imannya bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina. Man hama qaulal hima yusiku ayyaqa fiha. Siapa orang yang berjalan di tempat yang licin, maka khawatir jatuh kan gitu. Kalau tak jatuh, jangan jalan di tempat yang licin kan gitu. Licin kalau mulai jadi mendekati zina, kan lama-lama tahu-tahu tuh nyobain kan gitu. Lama-lama ini boleh kali gimana gitu. Repot gitu. Nah, itu malah kereta darurat lagi. Ya, bahaya. Maka jangan sampai melakukan perbuatan zina. Tapi yang maksud zina ada zina kelamin, zina kemaluan. Nanti ada zina yang lain, zina apa namanya, panca indera, zina mata, melihat sesuatu yang haram, dan zina mulut, mengucapkan sesuatu yang haram, verbal. Waktu itu ambil dalam masa kata pasti. Nah sekarang syarat-syarat seseorang dihukumi zina muhsan itu ada berapa?
wa syara'itul ihsani arba'un. Syarat-syarat seorang terkena hukum muhsan dengan hukuman yang teramat sangat berat, yaitu dirajam sampai mati. Itu apa? Apakah bahasanya sepanjangnya oleh zina? Enggak juga. Harus melalui apa bahasanya ya? Kriteria, ada syarat-syaratnya. Kalau sekarang mungkin ya ada pengadilannya yang memutuskan bahwa seseorang itu memang benar-benar nyata-nyata bahwa zina. Karena kalau tuduhan saja, lalu tuduhan itu tidak terbukti, itu nanti berbeda qadzaf. Ya, qadzaf itu artinya menuduh. Atau pengakuan saja, jadi pengakuan hanya sekedar pengakuan juga tidak. Nanti ada syarat-syarat. Maka seseorang syarat terkena hukum muhsan itu ada 4. Yang pertama al-bulugh, sudah balik. Yang kedua al-aqlu, berakal sehat, al-aqlu salim, al-aqlu sahih, al-aqlu yang berakal, tidak waras. Ya kan? Kalau orang gila ini orang gila. Ya. Wal hurriyah, sudah merdeka. Merdeka itu maksudnya kalau sekarang ya orang yang tidak terpaksa, tidak dalam keadaan terpaksa, orang merdeka. Mereka daripada rambut. Kemudian wujudul waqti fi nikahin sahihin, pelakunya sudah pernah nikah sahih, adanya waktu dalam nikah yang sahih. Artinya orangnya sudah pernah menikah yang sahih, menikah itu menikah yang sah. Ya, menikah yang sah, baik secara agama ataupun secara agama dan negara. Kalau secara agama berarti siri, menikah siri, sah secara agama, tapi tidak sah secara agama dan negara, tidak mendapatkan buku nikah, tidak tercatat oleh. Ya, nah itu. Jadi nikah dan pelakunya sudah pernah melakukan nikah atau sudah pernah menikah. Kemudian wal-abdu wal-amatu hadduhuma nisfu haddil qurrati. Sekarang bagaimana kalau abd, hamba sahaya yang pelakunya atau amat budak, maka hadduhuma nisfu haddil qurri. Hadnya, hukumannya separuh dari hukuman orang merdeka. Ya, jadi kalau orang merdeka dia melakukan muhsan, berarti kalau 100 dirajam, ya. Kalau cambuknya berarti 50 kali, separuh. Hukuman budak itu separuh dari hukuman orang merdeka. Wahukul liwati, titik itu. Karena wahukul liwati, wakilnya perubahan ini kahukmi zina. Hukuman pelaku liwat sodomi, liwat itu sodomi. Wajah berbahaya dan apa ya bahasanya bersentuhan dengan binatang, ya, dengan binatang. Tahukmi zina, hukumannya sama seperti hukuman zina. Itu pelaku sodomi, dan juga orang yang melakukan dengan binatang, itu filmnya. Udah gilanya udah parah gitu. Nah itu bagaimana? Takut di zina, maka hukumannya sama seperti pelaku zina. Nah ini tapi hukuman ini belum, kalau dalam syaratnya apakah bisa sih di atas aku di duburi, ya, hakum alal madhabi wa man ata bahimatan atkaman qala al-musannif lakin ar-raji anahu mu'azzab. Tapi menurut yang rajih, ya, tidak sama seperti hukum orang yang berzina, tapi hanya ditakzir saja.
Ta'zir itu hukumannya dicambuk kurang dari 40 cambukan. Ya. Menurut pendapat yang logik, ya, yang menunjukkan bahwa hukumannya tidak sampai kepada seperti zina, tapi hukumannya hanya ditakzir saja. Ditakzir itu beri hukuman supaya supaya jerah, supaya kapok. Ya, hukumannya kalau abad, kalau dia sama saya di bawah 20 kali cambukan, kalau dia orang berbeda maka di bawah 40 kali, tidak lebih dari 40 cambukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi madu dan farji uziro. Siapa yang bersetubuh, ya, wa man wati'a fi madu dan farji selain di farji, maka uziro takzir. Takzir itu tadi hukuman, ya. Walanya hukum takzir adalah hudud. Sementara hukuman takzir itu tidak sampai kepada batasan had. Artinya takzir itu hanya diberikan peringatan. Jadi kalau dia merdeka maka tidak lebih 40 kali cambuknya, ya. Dan kalau dia apa sahaya atau tidak maka tidak lebih 20 kali sebagai hukuman buat diri. Luar biasa, tidak boleh, ya, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan dengan qazaf. Faslun ayat faslun. Wa idza qadhafa ghayrahu bizina fa'alaihi haddul qadhafi bi thamaniyati syara'ita. Salah satu minha fil qadhifi wa huwa ayyakuna balighan aqilan wa alla yakuna walidan lil maqdufi wa khamsatun fil maqdufi wa huwa ayyakuna musliman balighan aqilan qurran afifan wa yuhaddul hurru samanina wal abdu arba'ina wa yasqutu haddul qadhafi bi thalathati asya'a iqamatul bayyinati aw haful maqdufi aw al-li'an fi haddiz zawjati. Faslun hadza faslun wa idza qadhafa ghayrahu bizina fa alaihi haddul qadhaf. Kalau tadi pelaku zina, kalau sekarang menuduh zina, bab menjelaskan tentang qadhaf. Ya, qadhaf itu menuduh seseorang melakukan zina. Maka wahwa merupakan ar-raqyu, melempar. Secara bahasa qadhaf itu melempar lalu menuduh. Dan wa syar'a ar-raqyu bis-zina ala jihati ta'bir. Ya. Sementara qadhaf secara syariat adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan zina. Lalu bagaimana hukumannya? Kalau tuduhannya tidak terbukti, hanya menuduh tanpa ada bukti dan saksi, tidak kuat hanya sekedar menuduh, fa'alaihi haddul qadhafi, maka penuduh atau orang yang menuduh orang berzina itu kena had qadhaf, kena hukuman, ya. Kalau tidak terbukti tuduhannya. Apa hukumannya? Sama bersama syarat itu dengan 8 syarat. Salah satu minha fil qadhafi. 3 dari 8 syarat itu ada pada orang yang menuduh. Apa saja? Wa huwa ayyakuna balighan, orang yang menuduh zina, orang yang sudah balik. Wa ayyakuna balighan aqilan, yang kedua berakal, artinya sehat, tidak gila. Wa yakuna walidan dari maqdufi, orang yang menuduh bukan orang tua pelaku, orang yang dituduh,
bukan orang tuanya. Nah, ini syarat orang yang menuduh. Wahab satu fil makzubi, 5 lagi syaratnya pada orang yang tertuduh. Apa syaratnya? Wahwa iyaluna muslimah. Orang yang tertuduh itu adalah orang yang muslim. Berarti orang yang bukan orang Islam berdoa, ya kan, tidak ada hukuman gitu. Jadi yang dituduh adalah orang yang seorang muslim. Kalau yang bukan muslim ya mereka kan tidak ada syariat tidak berlaku pada mereka, maka tidak ada hukuman bagi mereka. Dan bebas saja mereka. Sementara kita muslim ada syariat yang harus dijalankan. Kemudian balighah, berakal, yang dituduh zina itu berakal. Terus akhirat, orang yang juga berakal. Balighah sudah balik, akhirat berakal, qurrat, orang merdeka. Artinya bukan hamba sahaya, afifah, dan orangnya adalah afif. Afif itu orangnya yang terjaga, ya, orangnya terpelihara. Ini malah afifan ada zina, falakat dan berdosa si kafir. Jadi memang orangnya terpelihara, terjaga dari perbuatan zina. Nah, jika 8 syarat ini ada, ya, maka ya, penuduh zina itu nanti dia terbebas dari hukuman. Maka harus ini, ya, jika tidak dari 8 syarat ini tidak ada, maka dia tidak terkena hukuman. Jadi harus betul-betul memang. Jadi kalau sekarang kita nggak boleh menghukum secara langsung, tidak, berarti harus dihadapkan kepada pengadilan agama, nanti ada hakim, ada saksi, ada bukti dan lain sebagainya. Dari ketika semuanya sudah terpenuhi, syarat-syarat terpenuhi, lalu tidak terbukti tuduhannya, maka orang yang menuduh zina ini terkena hadul qadzaf. Tapi jika tidak, maka dia terbebas dari hukuman had. Wa yuhaddul hurru tamanina. Nah, orang yang qadzaf lakukan tuduhan zina, maka dia akan dihad, dihukum, dicambuk berapa kali? Tamanina, 80 kali. 80 kali. Terus wal abdu arba'ina, ya, aywal haddul abdu arba'ina. Kalau hamba saya tidak, maka hukumannya adalah 40 kali sekolah. Nah sekarang wayasqutu haddul qadzafi bisalasati asya. Hukuman qadzaf itu akan gugur, artinya seseorang yang menuduh perbuatan zina itu tidak terkena hukum qadzaf jika memenuhi 3 syarat. Bisalasati asya, dengan 3 perkara, dengan 3 syarat. Apa? Iqamatul bayyinati. Yang pertama adanya bukti. Maka orang zina harus mendatangkan bukti dan saksi. Mana buktinya? Mana saksinya? Kalau dia bisa mendatangkan bukti dan saksi, maka dia terbebas dari hukuman itu. Tapi kalau tidak mendatangkan bukti dan saksi, hanya menuduh saja tanpa ada bukti dan saksi, nah ini yang terkena. Maka tidak boleh kita berprasangka buruk kepada seseorang tanpa mengetahui, ya, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, ya. Jadi yang pertama itu masih bayyinah, harus ada bukti yang nyata, bukti yang jelas. Terus al-aful maksud, atau yang kedua
tertuduh zina itu memaafkan, ya, memaafkan. Adalah saya maafin, kamu sudah menuduh saya, tapi kamu nggak bisa mendatangkan bukti, nggak bisa mendatangkan saksi, ya kan? Kalau dia memaafkan, ya sudah, itu terbebas dari hati lembaga. Kalau maafkan, tapi kan tuduhan kecil kalau ini kan seperti ini. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang lapang dan luas saja yang bisa memaafkan. Dan jika orang yang tertuduh itu memaafkan, maka orang yang berbuat zina alkoholik, ya, atau alkoholik orang yang berbuat zina, dia terbebas dari hukum qadha. Yang ketiga, al-li'an fi hadis zaujati, atau sumpah. Li'an itu sumpah ini demi Allah, ya kan? Saya tidak melakukan demi Allah, saya tidak demi Allah. Kalau saya melakukan, maka saya akan mendapat laknat dari Allah. Tapi itu bukan hanya sekedar, tapi di hadapan hakim, di hadapan orang banyak. Dia bersumpah. Ya, kalau memang si alkoholiknya ini dia betul-betul ini, ya, demi Allah saya melihat, atau nanti dari istrinya, kalau istrinya demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukan, atau li'an, ya, sumpah li'an. Jika saya melakukan, maka wajib alayya laknatullah, maka saya mendapatkan laknat Allah, mendapatkan murka Allah bagi sumpah, bersumpah. Dan itu di hadapan hakim, dan hadapan para saksi, dan hadapan para orang banyak, mengatasnamakan nama Allah, ya kan? Dan jika seseorang kalau sudah bersumpah mengatasnamakan nama Allah, nanti di hadapan Al-Quran yang orang banyak, maka terjadi apa yang disumpahkan. Jadi penuduh zina bisa terbebas jika bisa mendatangkan, ya kan, tiga daripada syarat itu. Kalau dia ada buktinya, maka dia terbebas. Kalau dia dimaafkan, ya, oleh orang yang menuduh zina, atau dia bersumpah li'an, maka terbebas dari haddul qadha. Tapi jika tidak, maka dia terkena hukuman qadha, yaitu dirajam atau cambuk kalau merdeka sebanyak 80 kali rajam. Kalau hamba saya muda, separuhnya, yaitu 40 kali rajam. Nah, ini tentang zina dan qadha atau menuduh zina. Satu lagi, faslun wa man syariba khamran aw syaraban muskiran yuhaddu arba'ina wa yajuzu ay yablugha bi thamanina ala wajhi ta'zir wa yajibu alayhi bi ahadi amrayni bil bayyinati aw al iqrari wa la yuhaddu bil qayyi wal istintahi. Sekarang pasal menjelaskan tentang minum khamr atau mabuk-mabukan, atau sesuatu yang bisa memabukkan. Kalau dulu mungkin khamr itu yang memang perasaan anggur, ya, anggur alami, fermentasi, anggur kering yang difermentasi, lalu jika diminum maka bisa mabuk. Kalau sekarang macam-macam. Karena ada kalimat kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap perkara yang memabukkan haram. Dan wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu setiap perkara yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah hukumnya haram. Perkara banyak, mau bentuknya cair, padat, pil, enggak, segala macam jenisnya. Nah, ini dalam Islam diatur bahwa syarul khamri ini termasuk terkena hukum had, terkena hukum terkena hukuman, karena khamr ini pangkal kejahatan.
syarul khamri rasul al-khamru rasul al-khamri gitu masalah. Bahwa mabuk ini pangkal dari perbuatan buruk. Gara-gara mabuk orang mencuri, gara-gara mabuk orang membunuh, gara-gara mabuk orang berzina, ya kan? Gara-gara mabuk dia berusaha orang lain, gara-gara mabuk. Mungkin pernah dengar siapa? Siapa? Basiso ya, kalau salah ya. Dari mana cerita Basiso kan? Dia yang dibikin anak perempuan dari mana? Anak perempuan terus itu luar biasa alimnya ahli ibadah, terus dibikin perempuan suatu saat tergoda, awalnya mabuk zina, habis zina membunuh, itu kan? Iya, awalnya mabuk zina, di zina membunuh, habis bunuh sepuluh Fatimah, kagak matinya. Luar biasa. Maka pangkal awal dari mabuk maka dalam Al-Quran yang disebutkan pertama kali adalah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, kalimat innama itu ada tafsir namanya, bahwasanya sesungguhnya inna kemasukan innanya tidak beramal. Asalnya inna itu kan kalau dalam orang kalangan pesantren, inna itu dia taksibul ism wa tabal khabar, nasabat isim innal khamra, tapi kalau tambah inna jadi innamal khamru, sesungguhnya. Kata-kata sesungguhnya berarti kan semua pernyataan, ya kan? Rijsun min amali syaitan. Terus fajtanibuhu, jauhilah, tinggalkanlah khamr, luar biasa. Waman syariba khamra, siapa orang yang minum khamr, au syaraban, atau minuman apa saja, kalimatnya nakirah, au syaraban, atau minuman apa saja, muskirah, yang bisa memabukkan, yuhaddu arba'ina, maka dihad sebanyak 40 kali. Wah, luar biasa. Nah, ya 40 kali saja. Jadi cabut jilid 40 kali, ya. Arba'in jaldatan, mainkan Arabi kalau istri jaldatan. Kalau apa saya separuhnya bisa, kalau saya separuh tidak, maka saya melakukan syarul khamri. Kalau yang merdeka, ya orang merdeka, maka dia dijilid atau dicapuk sebanyak 40. Wa yajuzu ayyudu bihi thamanina ala wajhi ta'zir. Boleh, ya, dicambuk sampai mencapai 80 kali dengan catatan ditakzir. Karena memang ditakzir itu artinya diberikan hukuman. Jadi minimal itu berapa? Minimal itu 40, bisa sampai, bahkan kalau memang ini bisa sampai ke 80 kali. Ya. Sebagai takzir, ya, sebagai hukuman. Ya. Mabuk, luar biasa, mungkin membahayakan, ya, membahayakan. Wa yuhadu alaihi bihadar bi'ahadi ar-abraini. Nah, lalu apakah bahasa tiba-tiba kita menghukumi orang itu mabuk atau bagaimana, atau orang apa bermabuk, maka nanti wajib alaihi bi'ahadi ar-abraini, maka orang yang mabuk itu nanti minimal ada bi'ahadi ar-abraini, salah satu di antara dua perkara. Yang pertama bil bayyinah, adanya bukti bahwa orang itu memang mabuk.
nggak bisa juga, kan ada orang yang begitu pura-pura. Tapi ini pindah ya ada ininya, ada buktinya bahwa dia memang mabuk. Awal ikrar atau pengakuan dia ngaku. Dilihat dari sifatnya, lalu ketika kamu mabuk ya, iya saya mabuk. Walaupun orang mabuk itu kadang agak sadar, tapi dia mengaku bahwa dia syarul khamri, dia minum khamr atau dia mabuk. Al-iqrar minasyari bi anna musyari wa muskira, pengakuan dari orang yang mabuk bahwa dia minum sesuatu yang bisa memabukkan. Jadi memang ada. Jadi seseorang dihukumi hadis syarbil khamri, dihukumi had karena minum khamr kalau memang ada satu di antara dua. Yang pertama ada buktinya, yang kedua memang pengakuan orang yang minum khamr. Walaihat bil baini wal istibqa, tapi tidak dilihat seseorang sebab karena muntah. Karena muntah saja enggak. Muntah kan mabuk kan orang mabuk, kalau mabuk muntah bukan karena minum khamr. Mabuk jalan, mabuk udara, mabuk perjalanan, bukan sampai dia muntah. Kan dia mohon maaf, orang mabuk itu kan sampai muntah ya. Tapi kalau muntah saja bukan karena syarul khamri, enggak. Wala yuhaddu bil bayi, tidak dilihat seseorang sebab muntah saja. Sebab mabuk karena muntah ya. Muntah sendiri tadi bangun jalan. Orang kalau nggak bisa naik mobil, mabuk. Naik kereta, naik kereta mabuk lah. Pesawat, naik kapal laut. Kalau malam pergi ke bisa. Nanti kalau mabuk karena kendaraan, muntah, tidak. Terus kalau istimqa yang kedua, melihat lebih istimqa tidak lihat seseorang karena hanya mencium bau khamr saja, mencium saja. Nyium doang itu mabuk kan? Nyium, dia kadang-kadang itu nyium doang, nyium doang. Kalau mencium doang, tidak mengkonsumsi, tidak mengkonsumsi. Jadi ada batasan-batasan seseorang tentang hak. Baik ini saja 3